5 tips menghilangkan rasa malas. Rasa malas bisa saja datang dan menjadi penghalang untuk menyelesaikan pekerjaan. Rasanya akan sangat tidak enak ketika rasa malas itu timbul di saat kita memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Jika rasa malas tersebut dibiarkan, kita akan menjadi orang yang tidak produktif. Untuk itu, kita perlu menghilangkan rasa malas agar dapat menjadi lebih produktif kembali. Bagaimana kita dapat menghilangkan rasa malas dan kembali menjadikan produktif? Berikut ada 5 cara menghilangkan rasa malas. 1. Membuat jadwal. Membuat daftar to-do list dapat menjadi hal yang sia-sia jika kita tidak melakukan aksi nyata. To-do list merupakan langkah awal yang menyadarkan kita tentang tugas-tugas yang kita miliki dan langkah yang selanjutnya untuk mengerjakannya. Dengan membuat jadwal, kita dapat mengetahui banyaknya waktu yang dimiliki secara keseluruhan, serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu tugas. Ini membantu kita untuk menyusun daftar pekerjaan dengan tepat dan menempatkan tugas-tugas berat pada jam produktif tertentu. Para ahli juga setuju bahwa jika kita tidak mengetahui tentang jelas lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu hal, perencanaan yang kita buat pun tidak akan berjalan dengan baik. Jadwal yang dimiliki membuat kita dapat menggunakan waktu dengan maksimal. Kita tidak akan membuang waktu untuk melakukan hal yang sia-sia. Ini juga menghindarkan kita untuk melakukan penundaan. 2. Menentukan tenggang waktu. Anggaplah rekan pembaca akan pulang pada pukul 5. Tentu kita harus menyelesaikan semua tugas sebelum pukul 5, bukan? Inilah yang membuat kita harus memiliki jadwal produktivitas yang pasti. Untuk menghilangkan rasa malas dan menjadi produktif, kita harus memiliki batasan yang jelas. Kita harus pulang ke rumah pada pukul 5 sore. Cobalah untuk berjalan mundur dan mengatur hari. Tentu hal apa saja yang harus dilakukan sebelum kita mengakhiri hari tersebut. Dengan begitu, kita akan mampu mengendalikan hari kita dengan baik. 3. Membuat perencanaan mingguan. Kita tidak bisa bergerak maju jika kita hanya berpikir tentang hari ini, melainkan juga harus memikirkan hari esok. Jadi sangat penting untuk membuat perencanaan mingguan. Bagaimana kita dapat membuat perencanaan mingguan yang tepat? Setiap hari Senin, rencanakan hal yang akan kita kerjakan selama 1 minggu. Periksa setiap pesan masuk, daftar to-do list yang kita miliki, dan jadwal lain yang ada dalam agenda. Buatlah juga daftar hal yang harus kita lakukan, pertemuan yang harus dihadiri, atau bahkan pekerjaan yang harus diselesaikan selama 1 minggu. Simpanlah perencanaan tersebut di tempat yang mudah terlihat atau gunakan pengingat bantuan dari ponsel cerdas yang kita miliki. Dengan begitu, kita akan mengetahui dengan jelas mengenai hal-hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan selama 1 minggu. Jika kita menjalankan 1 minggu sesuai dengan jadwal tersebut, kita telah menggunakan waktu dengan bijaksana. Perencanaan ini membantu kita untuk menjadi lebih produktif. Terkadang, rasa malas timbul karena kita tidak mengetahui dengan jelas mengenai hal yang harus dilakukan. 4. Lakukan sedikit tetapi mendapatkan hasil yang luar biasa. Cara menghilangkan kemalasan yang selanjutnya adalah melakukan lebih sedikit tetapi mendapatkan hasil yang luar biasa. Semakin banyak hal yang harus diselesaikan, semakin kita tidak ingin mengerjakannya. Jadi, kita harus mengerjakan lebih sedikit. Jika diperhatikan, tidak semua pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang penting. Misalnya, kita selalu membantu orang lain mengerjakan pekerjaannya dan selalu menjawab ya atas permintaan orang lain. 5. Menyelesaikan lebih banyak tugas yang sulit dan mendalam. Langkah selanjutnya untuk menghilangkan rasa malas adalah dengan memisahkan tugas-tugas yang mudah dan tugas-tugas yang sulit. Setiap pekerjaan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Ada pekerjaan yang mudah dan ada juga pekerjaan yang sulit yang harus diselesaikan secara mendalam. Apa saja yang dimaksud dengan pekerjaan yang mudah? Ya, seperti membalas email, menghadiri rapat, dan menyampaikan informasi. Pekerjaan-pekerjaan ini disebut sebagai tugas-tugas yang mudah karena kita tidak perlu menggunakan kemampuan yang mendalam.